Rolling. Mulai. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan Terima kasih, VCD. Hidup saya berubah sesudah saya bertemu dengan dia. Ya, petani Akmudin bin Mudinat dulunya cuma petani kere. Tapi setelah bertemu dengan orang itu, kehidupan saya menjadi lebih baik. Ya walaupun masih tetap kere, tapi setidaknya saya bisa puas nonton VCD. Sekarang saya jadi mahir kalau ditanya mengenai anatomi tubuh, kemudian cara mengatur posisi, teknik bahasa teknik Akmudin jagonya. Kalau sudah kesirap VCD, mau nanam padi itu rasanya malas sekali. Semua itu karena Harto. Ya, saya bertemu Harto di salah satu tikungan menuju Alas Reban. Saya sapa dia menggunakan dialek bahasa Jawa. Saestunipun panjenengan badhe tindak pundi? Aku baru saja telah mengalahkan Sping. Jadi kita sudah bebas dari antek-antek Nengkolin. Mas Har, nah, Sping itu siapa? Oh, menurut Mas Har, Sping adalah monster raksasa, angker, tapi dungu, leluhurnya jin kafir, ibunya genderuwo berwujud singa, dan mulutnya yang besar cuma bisa ngangan. Tapi menurut Mas Har, itu sudah cukup berbahaya. Ketika mulut Sping mulai menguap, wabah koreng akan menyebar melalui bau ababnya. Setelah itu, harga beras di dalam negeri akan naik tinggi dan para petani akan disibukkan garuk-garuk koreng dan tidak sempat menggarap sawah. Saat rakyat gandrung olahraga, Sping akan menjelma kuda betina montok. Pahanya bercahaya, mirip paha Ratu Ken Dedes. Buntutnya yang panjang dikalungkan di leher, seperti atlet menggondol medali olimpiade. Kalau situasi ekonomi sedang paceklik, itu berbeda lagi. Sping akan menjelma tikus berkepala banteng. Tikus-tikus itu keluar dari gorong-gorong toko Tionghoa, kemudian menyelinap masuk ke ruang dinner istana. Melahirkan bayi-bayi merahnya di atas piring presiden. Pendek kata Akmudin, Sping akan menghalalkan segala cara supaya ambisinya bisa terwujud. Maka dari itu, saya tantang Sping untuk duel. Duel digelar dengan tata cara perang Baratayuda, di mana pihak Harto diperbolehkan memegang kontak, sementara pihak Sping diperbolehkan meminjam amunisi dari negara tetangga yang kurang bersahabat. Ketika Harto mengaitkan kontak ke arah mata Sping, tiba-tiba ujung kontak berubah menjadi palu dan arit. Matanya terbelalak kesakitan, namun hatinya mantap. Ia membutuhkan SPP 11 Maret. Kawan Sping, aku membawakan surat wasiat yang lebih ampuh daripada kontak. Bacalah. Kamerat Harto, tulisan tanganmu jelek sekali. Apa itu SPP? SPP itu surat persetujuan perdamaian. Perdamaian? Apa maksudmu perdamaian, Kamerat Harto? Hah? Jadi begini loh kawan Sping. Tes.
Duel kita ini duel politik. Politik itu mirip seperti seni merangkai bunga gaya ikebana. Harus ada yang pucuk dan harus ada yang di bawah. Yang di pucuk itu aku, yang di bawah itu kamu. Oh, tidak adil. Begini kawan swing. Simpelnya, kau akan kupromosikan menjadi dubes di negeri Tiongkok. Tenang, untuk administrasi dan juga biaya hidup di sana ditanggung oleh negara. Oh, duel tidak dihentikan. Duel akan tetap berlanjut. Mirip seperti seni merangkai bunga gaya ikebana. Ornamen-ornamen kecil itu harus dihilangkan. Jadi, anak-anak buahmu itu harus dilucuti dan dipenjara. Bukan bermaksud apa-apa. Itu hanya teknik mengatur perhatian publik supaya kepergianmu ke Tiongkok tidak mencolok. Ya? Paham? Maka rakyat yang kegirangan, mereka semua memutuskan untuk turun ke jalan dan menjarah seluruh toko-toko yang ada sebagai tumbal kemenangan mereka. Merdeka! Merdeka! Ante-ante spin, semuanya diseret menuju peternakan untuk distempel lidahnya, dinomori lehernya, dan dilubangi hidungnya untuk diberikan surat tidak bersih diri. Sementara itu, Mas Har menggandeng Sping menuju tengah alas roban. Kawan Sping, hari ini adalah tanggal 11 Maret. Hari pertama diberlakukannya pengamanan negara. Jadi tidak ada waktu untuk main-main. Tapi Kemerat Harto, ku dengar riwayat pendidikanmu tidak begitu tinggi ya. Untuk memperbaiki itu semua, jawablah teka-tekiku ini. Hanya orang-orang berpendidikan yang bisa menjawab. Makhluk apa yang berkaki 4 di pagi hari? Berkaki 2 di siang hari. Dan berkaki 3 di waktu senja. Itu PKI. Kawan Spin, sekarang kakimu sudah 3. Persis seperti teka-tekimu tadi. Kau sudah senja. Kenapa aku begini? Hidup itu panggung sandiwara. Ya, memang aku adalah binatang politik. Karena politik merupakan nasibku. Dan nasib lebih sandiwara daripada sandiwara yang lainnya. Dan sandiwara tentunya harus diakhiri. Aku hanya menjalankan perintah sejarah. Konta harus ditusukkan sekali dan pasti. Dan ingat, kematianmu di alas roban ini bukan karena tanganku, melainkan karena titah Konta Adipati Karna. Dan itulah yang akan kusampaikan kepada seluruh rakyat dan kutuliskan di buku-buku sejarah. Itulah yang diceritakan Mas Har kepada saya. Namun anehnya, selepas ia bercerita seperti itu, tiba-tiba ia berubah. Badannya semakin membungkuk, rambut ikal tentaranya semakin memutih. Mulutnya bergetar, suaranya menjadi semakin parau. Sambil terus memukul dadanya, ia semakin masuk ke dalam alas roban. Setiap kali ia memukul dadanya, kepingan-kepingan VCD berjatuhan dari rongga dadanya.
Semakin keras ia memukul dadanya, semakin dewasa pula kualitas VCD yang diproduksinya. Aku adalah Spring. Aku telah gagal mengalahkan daripada diriku sendiri. Aku telah mengorupsi diriku sendiri. Saya, petani Akudin bin Mudiat, sudah paham teori VCD. Saya memutuskan untuk hidup selibat.